memimpin doa kali ini. Perhatian. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Silahkan dirapikan dulu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran ya, Ibu punya sedikit permainan untuk meningkatkan konsentrasi kita dalam memahami pembelajaran. Sudah siap? Siap. Aturannya kalian nanti silahkan cari pasangan ya. Jadi kita berpasang-pasangan, dua orang ya. Yang satu tangannya diam. Yang satu tangannya nanti dikasih instruksi sama Ibu, mendekat, menjauh, dan tangkap ya. Nah, yang tangannya diam, nanti usahakan kalian jangan sampai tertangkap oleh teman kalian ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, udah dapet pasangannya? Silakan. Siapa yang tangannya bagian diam? Tangannya yang bagian diam satu orang yang terbuka. Satu orang tertutup, satu orang terbuka. Kalau instruksinya menjauh, tangannya menjauh. Kalau mendekat berarti deketin ke tangan temannya ya. Oke. 1, 2, 3, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mana tangannya? Tangannya siap? Mendekat. Mendekat. Menjauh. 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 Mendekat. Mendekat. Mendekat, menjauh. Mendekat, tangkap. Konsentrasi dimulai. Mendekat. Menjauh. 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 Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Duduk kembali. Anak-anak, untuk hari ini kita masih membahas tentang bab pidato ya, tentang teks pidato. Di minggu kemarin Ibu sudah jelaskan apa itu pengertian dan unsur-unsur dari teks pidato. Ada yang masih ingat apa saja unsur dari teks pidato itu? 1 pembuka, 2 isi, 3 penutup. Betul sekali jawabannya tadi ya dari Tira, bahwa kalau misalkan unsur dari pidato itu ada 3, 1 pembuka, 2 isi, 3 penutup. Nah, sekarang ada yang masih ingat tidak apa saja bagian dari pembuka itu? Tadi jawaban dari Diki ya. Nah, untuk kalian apakah pernah melihat orang yang sedang berpidato? Pernah.
pembuka. Nah, kemudian yang kedua ada ucapan syukur. Ya, ucapan syukur itu contohnya ya, bisa dengan puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada salam hormat. Nah, salam hormat ini harus berurutan. Kalau di sekolah, ya, kalau di sekolah berarti yang paling tinggi itu siapa? Jabatannya. Pertama itu ada kepala. Kemudian yang kedua setelah kepala sekolah ada apa lagi? Wakil kepala sekolah. Terus ada guru, ya. Barulah siswa dan siswi. Nah, salam hormat harus menyesuaikan siapa tingkatan yang paling tinggi. Ya. Kemudian yang pengantar ke arah topik. Ya, pengantar ke arah topik itu misalkan berdirinya saya di sini akan menyampaikan tema tentang apa, dijelaskan. Nah, itu pengantar ke arah topik. Ya, jadi dijelaskan dulu di awal. Kemudian yang kedua ada isi. Nah, isi ini berupa informasi yang ingin disampaikan kepada siapa? Kepada pendengar. Gitu ya. Yang ketiga ada menutup. Pertama ada ucapan maaf. Ya, seperti biasa misalkan setelah kita berpidato dari awal sampai akhir. Ya, jadi kita sebaiknya memohon maaf dulu. Gitu ya, mohon maaf. Yang kedua ucapan terima kasih. Ya. Apalagi kepada MC, ya, kepada MC diucapkan terima kasih telah memberikan waktu dan sebagainya. Yang terakhir ada salam penutup. Berarti salam penutup apa contohnya? Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Sudah mengerti semuanya? Ibu sudah menyiapkan satu contoh pidato yang kalian nanti harus identifikasi unsurnya apa saja yang ada dalam pidato tersebut, ya. Jadi silakan kalian keluarkan dulu alat tulis kalian. Jika sudah mengeluarkan buku tulisnya, membagi kelompok ya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Ibu tentukan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, mencari unsur-unsur yang ada di dalam teks pidato. Sudah siap untuk mengerjakan tugasnya? Siap. Bagikan LKPD-nya, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian ya untuk mencari unsur-unsur yang ada dalam pidato tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup? Cukup. Silakan dikerjakan. Akhir, mana? Udah dikerjakan? Udah, Bu. Buku apa, Kim? Ditutup dulu. Ya, nanti mengerjakan dulu bahasa Indonesia baru nanti setelah selesai baru mengerjakan. Oke, diskusikan lagi. Gina, Yesi, udah didiskusikan? Sudah, Bu. Ya, berarti udah ketemu nih ya. Unsurnya. Harusnya HP-nya Diskusinya sudah habis, sudah selesai diskusinya? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan pertama kali? Saya. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah pidato tersebut memiliki unsur yang lengkap? Menurut saya, pidato ini memiliki unsur yang lengkap. Di paragraf pertama terdapat pembuka, di paragraf kedua terdapat isi, dan di paragraf 3 terdapat penutup. Kelompok kami akan membacakan soal nomor 2. Kalimat pembuka pada pidato tersebut menggunakan kalimat apa? Bapak, Ibu, teman-teman, dan hadirin yang berbahagia. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 4. Hal apa saja yang ada pada kebijakannya? 1. Kesimpulan, 2. Permohonan maaf, 3. Salam penutup. Sudah dijawab ya dari perwakilan tiap kelompok yang sudah memberikan pendapatnya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Pidato itu aku tidak. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari kelompok 2. Dari kelompok lain ada yang mau menjawab? Saya
Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kali ini kalian sudah memahami apa saja unsur-unsur yang ada dalam sebuah pidato dan juga contohnya seperti apa. Nah, Ibu simpulkan berarti untuk tujuan pembelajaran kita kali ini sudah tercapai. Ada yang mau menyimpulkan? Ada 3 unsur yang harus disusun dalam pidato, mulai dari pembuka, kedua isi, dan penutup. Baik ya, tadi sudah disimpulkan apa saja yang terdapat dalam pidato, yaitu tentang unsur-unsur pidato. Yang tadi Ibu sudah katakan bahwa berpidato itu wajib kita pelajari ya, harus kita pelajari karena itu bisa menjadi bekal kita ya, bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi ya melalui keterampilan berbicara ya. Jadi Ibu harapkan semuanya ya nanti bisa mencoba seperti apa berpidato itu ya. Dan kalian juga harus memperhatikan yang tadi sudah Ibu jelaskan unsur-unsurnya dari mulai pembuka, kemudian isi dan penutup. Kevin, ngobrol terus Kevin. Coba diulangi lagi apa tadi kesimpulannya, Vin? Unsur yang harus tersusun dalam pidato mulai dari pembuka, isi, penutup. Untuk hari ini materinya sudah Ibu sampaikan dan Ibu berharap untuk minggu depan ya kalian bisa lebih siap lagi untuk belajar. Tidak ada lagi yang ngantuk, tidak ada lagi yang ngobrol, jadi semuanya bisa fokus untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum Ibu tutup ya, Ibu mau perwakilan dari 1 orang untuk mewakili bagaimana sih perasaannya hari ini setelah kita belajar bahasa Indonesia. Ada yang mewakili? Saya senang karena bisa memahami materi yang disampaikan. Terima kasih tadi ya komentarnya untuk pembelajaran kita kali ini ya, berarti Ibu cukupkan. Silakan kalian bereskan alat tulisnya, masukkan kembali ke dalam kelas. Ketua kelas jangan dipimpin untuk memimpin.